Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai perilaku biaya, yang mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Anggun Baruni Pangestu, dan teman saya, Olivia Cecilia Aranjiar, Adi Jaya, dan Rizkawati. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai penjelasan perilaku biaya. Perilaku biaya yaitu mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah saat tingkat output berubah, yang mana cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang sama penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Selanjutnya itu mengenai dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya dibagi menjadi 3, itu yang pertama, biaya tetap atau biaya yang jumlah totalnya bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkatan output bertambah atau berkurang. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang nilai totalnya berubah-ubah berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran relevan. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olivia Cecilia. Kepada Olive dipersilahkan. Baik, untuk bagian yang ketiga yaitu jenis dan contoh biaya tetap. Biaya tetap dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya tetap diskresi. Biaya tetap diskresi adalah biaya tetap yang dapat diubah atau lebih mudah untuk dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Yang kedua yaitu biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap berkomitmen adalah biaya tetap yang tidak mudah untuk diubah. Lanjut, kemudian ada contoh biaya tetap diskresi. Contoh biaya tetap diskresi ada 3, yang pertama kampanye iklan, yang kedua pelatihan karyawan, dan yang ketiga hubungan investor dan sebagainya. Kemudian untuk contoh biaya tetap berkomitmen. Yang pertama ada sewa, yang kedua ada properti, yang ketiga ada pajak, yang keempat ada penyusutan, dan yang kelima ada asuransi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkawati. Untuk Rizkawati dipersilakan. Materi keempat yaitu biaya campuran dan biaya bertahap. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki baik komponen biaya tetap maupun biaya variabel. Rumusnya yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Kemudian ada biaya bertahap. Biaya bertahap memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu, kemudian melompat ke tingkatan biaya yang lebih tinggi atau bertahap di beberapa titik, di mana biaya tetap sama untuk kisaran output yang sama. Rumusnya total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah tarif variabel dikali jumlah unit output. Kemudian ada materi 5, metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. 3 metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama ada metode High-Claw, yang kedua metode Laskart, dan yang ketiga metode Scattergraph. Tiga metode yang digunakan, yang pertama yaitu High-Claw, metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan titik data tertinggi dan terendah. Kedua ada metode Laskart,
cara statistika untuk menemukan garis regresi yang paling tepat melalui sengkumpulan data. Yang ketiga ada metode scatter graph, cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik pada data pada sebuah grafik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adijaya. Untuk Adijaya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan menggunakan metode High-Low. Menggunakan metode High-Low untuk menghitung biaya tetap dan tarif biaya variabel dan menyusun formula biaya. Mengapa metode High-Low menyediakan cara tercepat bagi para manajer dalam memperkirakan perilaku biaya? Hanya dua titik data yang diperlukan, yaitu aktivitas tertinggi dan terendah, atau titik-titik pemicu. Metode ini relatif mudah dan murah untuk digunakan oleh perusahaan. Informasi: Blue Denim Company memproduksi pakaian jeans atau blue jeans. Kontroler perusahaan ingin menghitung biaya tetap dan biaya variabel yang berkaitan dengan listrik yang digunakan dalam pabrik. Data selama 8 tahun terakhir telah dikumpulkan sebagai berikut. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Untuk biaya pemakaian listrik yaitu $3.225, $3.485, $4.100, $3.300, $3.312, $2.575, $3.910, dan $4.200. Untuk jam mesin yaitu 460, 500, 600, 470, 470, 350, 570, dan 590. Nah, diminta dengan menggunakan metode High-Low, hitunglah biaya tetap untuk pemakaian listrik, hitunglah tarif biaya variabel per jam mesin, dan susunlah persamaan biaya untuk total biaya pemakaian listrik. Untuk solusi, langkah pertama, cari titik tertinggi dan terendah. Jumlah jam mesin tertinggi terjadi di bulan Maret dan jumlah jam mesin terendah ada di bulan Juni. Petunjuk: apakah Anda memperhatikan bahwa biaya tertinggi sebesar $4.200 terjadi di bulan Agustus. Namun Agustus bukanlah titik tertinggi karena jumlah jam mesinnya bukan tingkatan aktivitas tertinggi. Ingat, titik tertinggi berkaitan dengan tingkatan aktivitas tertinggi. Titik terendah berkaitan dengan tingkat aktivitas terendah. Langkah kedua, hitunglah biaya variabel. Tarif biaya variabel sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah, dibagi jam mesin tertinggi dikurang jam mesin terendah, sama dengan $4.100 dikurang $2.575 dibagi 600 dikurang 350. Maka sama dengan $1.525 dibagi 250, sehingga kita akan mendapatkan hasil $6,10 per jam mesin. Langkah ketiga, hitunglah biaya tetap. Biaya tetap sama dengan total biaya tarif biaya variabel dikali jam mesin. Mari kita hitung titik tertinggi dengan total biaya sebesar $4.100 dan jam mesin sebesar 600 jam. Biaya tetap sama dengan 4.100 dikurang dalam kurung $6.10 dikali 600 dikurang $4.100 dikurang 3.660 dikurang $440. Petunjuk periksa jawaban Anda dengan menghitung biaya tetap menggunakan titik terendah. Langkah keempat, susunlah persamaan biaya jika tarif biaya variabel adalah $8.10
per jam mesin dan biaya tetapnya $440 per bulan. Maka persamaan untuk biaya pemakaian listrik per bulan adalah total biaya pemakaian listrik sama dengan $440 dalam kurung $6.10 dikali per mesin. Menggunakan metode Heckler untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk output yang dianggarkan. Mengapa setelah persamaan biaya disusun komponen-komponennya dapat digunakan untuk memperkirakan total biaya variabel, total biaya tetap, dan total biaya variabel dan tetap. Informasi. Ingat kembali bahwa Blue Denim Company menyusun persamaan biaya untuk biaya listrik bulanan. Merujuk pada Korstrone 3.2 untuk mengetahui bagaimana biaya tetap per bulan dan tarif biaya variabel dihitung. Total biaya listrik sama dengan $440 ditambah dalam kurung 6.10 dikali jam mesin. Diminta asumsikan bahwa 550 jam mesin dianggarkan untuk bulan Oktober. Gunakan persamaan biaya sebelum untuk menghitung dalam kurung 1. Total biaya listrik variabel selama Oktober dan 2. Total biaya listrik selama Oktober. Solusi pertama, total biaya listrik variabel sama dengan tarif biaya variabel dikali jam mesin sama dengan $6.10 dikali 550, maka hasilnya $3.355. Untuk solusi kedua, total biaya listrik sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung total biaya variabel dikali jam mesin sama dengan $440 ditambah dalam kurung $6.10 dikali 550 sehingga $440 ditambah $3.355, maka kita akan mendapatkan hasil $53.795. Menggunakan metode Heckler untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk periode waktu yang berbeda dan periode data. Mengapa persamaan biaya dapat membantu para manajer dalam memperkirakan total biaya untuk periode waktu yang berbeda-beda? Fleksibilitas ini penting karena para manajer seringkali harus memperkirakan biaya-biaya untuk periode satu minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 1 tahun jamnya. Informasi. Ingat kembali bahwa Blue Denim Company menyusun persamaan biaya berikut untuk biaya listrik bulanan. Merujuk pada untuk melihat bagaimana biaya tetap bulanan dan tarif variabel dihitung. Total biaya listrik sama dengan $440 ditambah dalam kurung $6.10 dikali jam mesin. Diminta asumsikan bahwa 6.500 jam mesin dianggarkan untuk tahun depan. Gunakan persamaan biaya sebelumnya untuk menghitung 1. Total biaya listrik variabel selama setahun. 2. Total biaya listrik tetap selama setahun. Dan yang ketiga, total biaya listrik di tahun depan. Solusi pertama, total biaya listrik variabel. Sama dengan tarif variabel dikali jam mesin. Sama dengan $6.10 dikali 6.500. Maka kita akan mendapatkan hasil $39.650. Untuk solusi kedua, perhatikan persamaan biaya disusun untuk biaya bulanan. Tetapi kita harus menganggarkan biaya listrik untuk setahun. Oleh karena itu, kita harus mengalihkan biaya tetap sebulan dengan 1 jumlah bulan dalam 1 tahun. Total biaya tetap sama dengan biaya tetap dikali 12 bulan dalam setahun sama dengan $440 dikali 12 sama dengan $5.280. Solusi ketiga, total biaya listrik
sama dengan 12 dalam kurung $440 ditambah dalam kurung 6.10 dolar dikali 6.500 sama dengan $5.200 ditambah 39.650, maka hasilnya $44.930. Baiklah, itu materi kami mengenai perilaku biaya. Untuk materi kami hanya sampai sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.